Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. David De Gea mampu menunjukkan kelasnya di Fiorentina pada musim 2024-2025 ini. Walau absen sepanjang musim 2023-2024 lalu, kiper asal Spanyol itu membuktikan bahwa dia masih berada di level top sepak bola Eropa. David De Gea menandai debut di Fiorentina dengan cara yang kurang impresif. La Viola kalah dengan skor 2-3 dari Atalanta. 3 gol bersarang di gawang David De Gea dan dia dinilai bukan lagi kiper yang sama. Namun perlahan De Gea mampu mencapai level terbaiknya. Tidak lama setelah debut, performa De Gea segera membaik. Dia mampu mencatat nirobobol pertamanya duel melawan Empoli pada pekan ke-6 Serie A atau laga ketiganya. Setelah itu pada pekan ke-7 De Gea tampil bagus dan membawa Fiorentina menang 2-1 atas Milan. David De Gea menepis 2 penalti yakni eksekusi Theo Hernandez dan Tammy Abraham. Berdasarkan data FootMob, hingga pekan ke-24 David De Gea telah menerima 72 shoot dari lawan. Catatan penyelamatannya mencapai 72,2%. De Gea mampu mencatat 7 nirbobol dari 20 laga dan kebobolan 20 kali. Selain di Serie A, Fiorentina tampil cukup bagus di UEFA Conference League. Namun tidak sekalipun De Gea dimainkan oleh pelatih Raffaele Palladino. Ada rotasi yang dilakukan di mana Pietro Terracciano lebih sering dimainkan. Menariknya, kontrak David De Gea bersama Fiorentina berdurasi 1 tahun. De Gea akan berstatus free transfer setelah 30 Juni 2025. Lantas, kemana De Gea akan berlabuh musim depan? Manchester United dilaporkan akan mencari penyerang selama jendela bursa transfer musim panas ini. Dengan Manchester United menyiapkan rencana untuk melakukan akuisisi besar di area tersebut. Victor Gyökeres diyakini menjadi target utama penyerang tengah Manchester United. Dengan pemain berusia 26 tahun itu memiliki hubungan dekat dengan pelatih kepala Manchester United saat ini, Ruben Amorim. Setelah waktu mereka bersama di Sporting Lisbon, pemain internasional Swedia ini tahu apa yang dibutuhkan dari seorang penyerang dalam tim Amorim. Sementara ia telah menunjukkan performa mencetak gol yang luar biasa musim ini, mencetak 34 gol dalam 33 penampilan di semua kompetisi. Gyökeres memiliki klausul pelepasan sebesar 83 juta euro dalam kontraknya saat ini. Tetapi ada saran yang bahwa ia tersedia sekitar 60 juta euro musim panas ini, yang akan membuatnya menjadi tawaran menarik di pasar transfer saat ini. Dipercaya juga ada minat terhadap Liam Delap dari Ipswich Town, yang hampir pasti akan meninggalkan Portman Road jika timnya terdegradasi. Sementara Manchester United diyakini sedang memantau situasi Victor Osimhen. Osimhen sedang dipinjamkan ke Galatasaray dari Napoli musim ini, mencetak 17 gol dan memberikan 5 assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Dan pemain berusia 26 tahun itu bisa pindah secara permanen musim panas ini. Mantan bek Manchester United Mikael Silvestre mengkritik cara Ruben Amorim menangani Marcus Rashford. Menurutnya, keputusan Amorim dalam menangani situasi sang pemain terlalu berlebihan. Mikael Silvestre yang pernah membela MU di era 2000-an menjadi salah satu pihak yang menilai tindakan Amorim berlebihan. Saya rasa ini sudah berlebihan. Ini sih namanya tidak menghormati. Anda bisa bilang selama dia menangani tim komunikasinya buruk sekali. Kalah terus, sulit menentukan susunan pemain, cedera pemain. Tapi dia mengomentari Rashford seperti itu. Dia gabung Manchester United sejak 9 tahun. Saya rasa hal seperti ini seharusnya dibicarakan secara tertutup. Saya rasa jika dibicarakan di publik maka merugikan tim, pemilik, atau Marcus Rashford-nya sendiri. Marcus Rashford kini bertualang di klub baru, Aston Villa, setelah dipinjamkan Manchester United. Aston Villa kini lagi lebih baik performanya dibanding MU.
Mantan pemain MU Gary Neville mengaku campur aduk perasaannya melihat karir Marcus Rashford. Gary Neville tekankan, kini saatnya sang striker mulai dari nol untuk kembali bangkit ke performa terbaik. Gary Neville berujar Aston Villa bukanlah tim yang buruk, malah melihat dari performa, Aston Villa jauh lebih baik dari Manchester United sekarang ini. Manchester United dikabarkan bersedia melepas Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo pada musim panas 2025 mendatang. Keputusan sulit ini diambil akibat tekanan situasi keuangan klub yang membutuhkan langkah strategis. Chelsea dan Napoli disebut-sebut tertarik pada Garnacho selama bursa transfer Januari. Bahkan Napoli dikabarkan gagal dengan tawaran sebesar 40 juta pound sterling untuk memboyong pemain asal Argentina itu. Meski spekulasi terus bermunculan, Garnacho tetap bertahan di Old Trafford. Sementara Kobbie Mainoo dikabarkan mencari incaran Chelsea. The Blues disebut sebagai klub yang paling siap mengajukan tawaran jika gelandang internasional Inggris itu benar-benar dijual pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan The Guardian, situasi keuangan Manchester United membuat mereka harus mempertimbangkan tawaran untuk Garnacho dan Kobbie Mainoo. Mainoo sendiri diberi harga lebih dari 80 juta pound sterling oleh MU, sementara Garnacho dihargai sekitar 70 juta pound sterling. Manchester United tengah mengembangkan strategi baru untuk meraih gelar Premier League ke-21 mereka, dengan Sir Drep Brailsford memainkan peran yang semakin sentral di klub. James Morton, profesor metabolisme olahraga di Liverpool, John Moores University, turut membantu Brailsford dalam mengembangkan apa yang mereka sebut Mission 21. Misi ini bertujuan untuk membawa United kembali meraih gelar Premier League. Sejauh ini MU telah mengoleksi 20 trofi dan kini mereka dalam misi memburu trofi ke-21. Selain itu, mereka juga merancang Mission 1 untuk mendukung tim wanita klub meraih gelar Women's Super League untuk pertama kalinya. Sementara Brailsford fokus pada upaya membawa United ke arah yang lebih baik di lapangan. Klub juga tengah mempertimbangkan rencana renovasi Old Trafford atau bahkan membangun stadion baru. Keputusan final mengenai hal ini diharapkan dapat diumumkan pada musim panas ini. Brailsford tidak hanya menghadapi tantangan dalam meningkatkan performa tim utama, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan klub. Kolaborasinya dengan para ahli seperti Morton menunjukkan komitmen MU untuk menggunakan pendekatan berbasis sains dalam mencapai tujuan mereka. Sebuah pengakuan dibuat oleh Tyrell Malacia. Sang bek mengaku senang bisa meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan VSP Eindhoven. Sang bek mengaku gembira bisa mengamankan transfer ini. Malacia menyebut bahwa transfer ini penting baginya karena ia bisa membuktikan diri bahwa ia bisa kembali ke level tertinggi. Tyrell Malacia juga menyebut ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di VSP ini. Ia siap bekerja keras untuk membantu timnya untuk meraih banyak prestasi. Sebuah fakta menarik diungkapkan Giovanni Manna. Direktur olahraga Napoli itu menyebut bahwa timnya nyaris mendapatkan jasa Alejandro Garnacho dari MU. Namun transfer itu gagal karena sang pemain terlalu mata duitan. Dalam wawancaranya di Calcio Mercato, Giovanni Manna membantah kabar bahwa timnya gagal mendapatkan Garnacho karena masalah mahar transfer. Ia menyebut bahwa pihak Napoli menawarkan uang dalam jumlah besar ke Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa sang winger. Menurut Manna, penyebab gagalnya transfer Garnacho ke Naples ada sang pemain. Sang winger meminta gaji yang kelewat besar dan Napoli tidak bisa menyanggupi permintaan itu sehingga transfer tersebut gagal. Klub Premier League Manchester United sudah menyiapkan solusi untuk kebutuhan striker mereka. Setan Merah dilaporkan akan mengorbitkan penyerang muda mereka Cido Obi Martin ke tim mereka.
Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sedang menyiapkan Cido Obi Martin untuk debut di tim utama mereka. Obi Martin bergabung dengan MU di musim panas kemarin dari Arsenal. Sang penyerang tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan ketajamannya di lini serang tim muda MU. Progres sang striker di tim muda MU dikabarkan berjalan dengan sangat baik. Itulah mengapa tim pelatih MU mulai mempersiapkan sang pemain agar bisa tampil bersama tim mereka. Menurut laporan yang sama, Manchester United benar-benar serius untuk mempersiapkan Cido Obi Martin di tim mereka. Sejak hari Selasa 4 Februari 2025 kemarin, sang pemain sudah berlatih di tim senior MU. Ia dikabarkan dipantau langsung oleh Ruben Amorim selama sesi latihan itu. Namun laporan itu tidak memberitahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemain sebelum nantinya diberikan waktu debut di tim utama Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek kiri mereka Luke Shaw kembali dilaporkan mengalami cedera. Menurut laporan The Daily Mail, Luke Shaw baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan Manchester United. Sang bek mengikuti sesi latihan bersama skuad Setan Merah, namun ia mengalami masalah pada sesi tersebut. Alhasil Luke Shaw tidak bisa melanjutkan sesi latihan dan kondisinya langsung diperiksa oleh tim medis Manchester United. Namun kabar baiknya adalah cedera yang dialami Luke Shaw dinyatakan tidak serius. Tim medis MU sudah memeriksa cedera sang bek, tidak ditemukan tanda cedera serius. Bahkan laporan itu menyebut bahwa sang bek sudah bisa berlatih lagi bersama skuad MU pada Senin depan.